Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa penyembahan kesempatan sore hari ini, kita nyanyikan satu nyanyian nomor 123, nyanyian Pesalu 123. Kebenaran maupun kuasa, semua dalam nama Yesus. Perhentian bahkan sejahtera, semua dalam nama Yesus. Kelepasan dan sukacita, bahkan hidup yang bakal, semua yang ku ingin, yang kubutuhkan, ada sebab nama Yesus. Yesus, Yesus, ada Dia penjawab doa. Yesus, Yesus, Dia menolong sekarang juga. Ayat yang kedua. Kasih sayang dan pujaan, semua dalam nama Yesus. Dan kesembuhan yang heran, semua dalam nama Yesus. Hangatnya persekutuan, sebab firman mempelai heran, berkuasa dan memberi pengharapan di dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, ada Dia penjawab doa. Yesus, Yesus, Dia menolong sekarang juga. Saudara kita bangkit berdiri. Yesus, 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 ada Dia penjawab doa. Yesus, Yesus,
juga. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, siap untuk menjawab segala seru doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat sore hari ini kami datang kembali menghadap hadirat-Mu, untuk kami bisa mempersembahkan kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu, menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu, urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian seluruh sidang jemaat-Mu, para pelayan-Mu, sampai hamba-Mu yang menyampaikan firman dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan ibadah saat sore hari ini, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, bersamaan dengan seluruh sidang jemaat-Mu baik yang di Ngawi dan sekitarnya, di Kediri, di Ngunu Tulungagung dan sekitarnya, di Malang, di Surabaya, juga di Jember, di Banyuwangi, di Solo, di Jogja, di Semarang, di Tangerang, di Bekasi, di Jakarta, juga di Makassar, di Manado, di Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara, di Pekanbaru, di Medan, di Hongkong, di Taiwan, di Malaysia, di NTT, di Sorong, semuanya. Urapi mereka semua dengan urapan-Mu yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita. Satu nyanyian nomor 79 dari nyanyian Pesalu. 79 nyanyian Pesalu. Sudah lama ku rindu perhentian dan sejahtera, hingga ku mencari dengan air mata, tapi tak mau berkorban dan membayar harganya, hingga bertahun-tahun biasa saja. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan. Sambil tepuk tangan. Rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Dua. Waktu sujud menyembah, lalu Tuhan berkata, angkatlah salib serta ikut aku, untuk tahan sengsara. Oh betapa sukarnya, karena harus kehilangan hidupku. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Ayat yang ketiga. Oleh pengorbanannya ku telah diperdamaikan, hingga aku berserah kepadanya. Tiap kemauan diri berhasil ditaklukkan, untuk tunduk kepada kehendaknya.
biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan. Rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Chorus sekali lagi. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Kita masih melanjutkan pujian kita 291 dari nyanyian rohani. 291 nyanyian rohani yang berletih lesu. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah-Ku yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Kor, sambil tepuk tangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Kor. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Kembali atas sekali. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah-Ku, pikulah-Ku yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Kor. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus,
oh Yesus, harapanku hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Chorus sekali lagi. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan adalah gembalaku, nomor 70 dari nyanyian tambahan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Dan aku pun akan berdiam, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Nomor 70, hatiku percaya. Nomor 47, mohon maaf. Nomor 47 dari nyanyian
tambahan 47 nyanyian tambahan Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora. Saudara kita bangkit berdiri. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kor sekali lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. 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 Haleluya. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Hamba-Mu mampu menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas, dengan murni. Menyampaikan firman merupakan kasih sayang-Mu, menyampaikan firman merupakan uluran tangan kasih-Mu untuk menolong kami semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mohon urapan-Mu, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh
sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Jadi di ayatnya yang ke-10 tadi, suatu kali Yesus mengajar. Jadi bicara soal mengajar, ada 2 pemberitaan firman yang Yesus teladankan dalam kehidupan kita. Yesus memberitakan Injil, tapi juga Yesus mengajar. Rasul Paulus juga membagi pemberitaan firman dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah Injil keselamatan dalam Efesus 1 ayat 13, Efesus 1 ayat 13, Injil keselamatan, itulah Injil yang memberitakan kedatangan Yesus yang pertama kali. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Injil keselamatan adalah Injil yang memberitakan kedatangan Yesus yang pertama kali, mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kemudian bentuk yang kedua yaitu firman pengajaran, atau dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 3 dan ayat yang keempat, itulah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi yang kedua adalah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, atau sama dengan firman pengajaran, yaitu firman yang memberitakan kedatangan Yesus kembali yang kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga, untuk menyucikan, mengubahkan, menyempurnakan kehidupan kita. Nah, tadi di ayatnya yang ke-10, Yesus mengajar pada hari Sabat. Sabat artinya adalah perhentian. Jadi firman pengajaran yang benar ini membawa kita untuk masuk Sabat atau perhentian. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ibrani pasalnya yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Ibrani pasal yang keempat ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, jadi di sini pekerjaan firman pengajaran yang benar, jika ditaati, taat, maka akan membawa kita kepada perhentian Sabat. Tetapi jika firman pengajaran yang benar tidak ditaati, maka tidak akan masuk perhentian, sama dengan tidak mengalami Sabat. Sebagai contoh adalah Israel. Ternyata jumlah Israel dari 603.550 orang ini ternyata yang masuk sampai ke Kanaan, tempat perhentian, ternyata hanya 2 orang. Yang lainnya ayat mengatakan bangkai-bangkaimu akan berhantaran, mayatnya bergelimpangan. Nah, ini tidak sampai pada tujuan, artinya tidak masuk tempat perhentian. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Jadi sikap kita terhadap firman pengajaran yang benar menentukan apakah kita masuk tempat perhentian ataukah kita tidak masuk tempat perhentian atau tidak mengalami Sabat. Ada 3 macam Sabat. Yang pertama adalah Sabat kecil, ini untuk sekarang ini. Sabat kecil ini sekarang ini, perhentian. Kemudian ada Sabat besar, itulah kerajaan 1000 tahun damai. Dan Sabat kekal, itulah dalam kerajaan surga Yerusalem baru selama-lamanya. Ini Sabat kekal. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana prosesnya? Dari firman pengajaran yang benar ini, membawa kita masuk pada Sabat, membawa kita masuk pada perhentian. Ini ada prosesnya. Yang pertama, Ibrani 4 ayat 12 tadi, firman pengajaran yang benar atau pekerjaan pedang tajam bermata 2 ini menyucikan hati kita. Ayatnya yang ke-12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi yang pertama, firman pengajaran yang benar ini sanggup menyucikan sampai ke dalaman hati. Sampai ke dalaman hati. Nah, sekarang apa isinya hati manusia ini? Kalau isi hati manusia ini tidak disucikan, ini yang menyebabkan tidak ada perhentian, tidak masuk dalam perhentian. Dalam Matius pasal 15 ayat 19. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, ini isi hati manusia, isi hati manusia. Nah, jika hati tidak disucikan, maka kehidupan itu tidak mengalami perhentian. Maka akibatnya apa kalau tidak mengalami perhentian? Semua menjadi berat. Jadi tandanya bahwa kita tidak masuk perhentian, maka semuanya menjadi berat. Sekalipun mungkin orang lain mengatakan, loh kok enak ya dia, kok ringan dia ya. Padahal dia sendiri rasa seperti beban berton-ton, rasa berat. Kenapa bisa terjadi? Sebab kehidupan itu tidak mengalami penyucian, merasa semua berat. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Tetapi jika hati disucikan lewat pekerjaan firman, taat pada firman, maka hasilnya adalah ada ketenangan, ada damai sejahtera, sehingga semua menjadi enak dan ringan. Sehingga orang lain mengatakan, waduh dia itu kasihan sampai begitu beratnya. Padahal yang ngalami loh enak dan ringan. Nah ini, jadi mohon maaf bahasa Jawa, bukan sawang sinawang. Dia kasihan ya begitu beratnya loh. Padahal orang itu enak dan ringan. Mungkin kita mengatakan enak sekali orang itu ya, ringan. Padahal dia rasa begitu berat.
Ukurannya apa? Penentunya apa? Kok dia rasa ringan, rasa berat, padahal yang dilakukan sama. Tergantung dari hatinya ini disucikan atau tidak. Mendengar firman taat atau tidak. Kalau mendengar firman taat, enak. Ya, coba apa contoh yang paling, ini enak ini. Nah, enak. Kalau anak kecil apa ya? Gula-gula, es krim itu kan enak bagi anak kecil. Enak. Kalau enak, ringan, jangan harap mau diminta. Enggak boleh. Ya begitu. Itu tandanya enak dan ringan. Enak dan ringan. Kalau sudah mengalami enak dan ringan, tidak ada orang putus asa, tidak ada orang kecewa dalam ibadah. Waduh, aku kecewa, aku putus asa. Kenapa terjadi? Sebab berat. Melayani Tuhan dia rasa begitu beratnya. Ibadah dia rasakan begitu beratnya. Menikah dia rasakan begitu beratnya. Kuncinya adalah ada pada penyucian, disucikan atau tidak. Begitu tidak disucikan, semua itu akan kita alami. Semua ndak enak, sudahlah percaya. Nanti kalau aku sama dia pasti enak. Ndak, tidak enak. Sebab dosa, sebab belum disucikan hatinya. Kalau aku ganti pekerjaan itu, aku akan enak. Kalau aku tinggalkan ibadah pelayanan ini, maka aku akan enak. Ndak, tidak. Kuncinya ada pada hati, mau disucikan atau tidak. Dengar firman pengajaran, taat atau tidak. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Kemudian yang kedua, proses firman pengajaran yang benar membawa kita kepada sabat atau perhentian. Di ayatnya yang ke-12 tadi tolong diulang kembali, Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Nah, ini jadi yang kedua, firman pengajaran yang benar ini menyucikan sendi-sendi dan sum-sum. Nah, sendi-sendi dan sum-sum. Sendi, saya tunjukkan sendi sore hari ini. Jadi sendi ini adalah hubungan dua tulang. Nah, misalnya tangan di siku itu ada sendinya. Nah, ini misalnya ini sikunya, ini ada sendinya ini. Sendi. Ada sendi. Jadi sendi ini harus disucikan, hubungan dua tulang. Ini adalah menunjuk hubungan kita dalam tubuh Kristus, hubungan dengan sesama. Baik hubungan suami istri, anak orang tua, gembala sidang jemaat, antar sidang jemaat, antar gembala dan seterusnya. Hubungan tubuh Kristus, hubungan sendi. Nah, sendi harus disucikan. Sendi harus disucikan. Dari apa ini? Di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Jadi hubungan kita dengan sesama ini seringkali yang menyebabkan sendi jadi bermasalah, tidak enak untuk gerakan. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, jadi ini penyebab hubungan dua tulang yang tidak baik. Sakit akhirnya. Coba kalau sendi itu kemudian ada sedikit saja gangguan. Mungkin bukan gangguan ada pasirnya, bukan. Kalau gangguan ada pasirnya, minta ampun mungkin sakitnya. Hanya mungkin ada zat apa, mungkin asam uratnya naik dan seterusnya. Sendi digerakkan, minta ampun sakitnya. Nah itu. Oleh sebab itu sendi harus disucikan. Hubungan dua tulang harus disucikan. Hubungan antar sesama harus disucikan. Dari yang pertama, iri hati dan perselisihan. Iri hati. Apa yang biasa diirikan? Dua hal yang biasa diirikan. Yang pertama adalah berkat. Nah, berkat ini gampang sekali diirikan. Padahal kalau kita menyadari berkat itu dari Tuhan, kita juga diberkati. Si A, si B diberkati, kita juga diberkati. Tapi seringkali kita yang iri. Si A diberkati, kok dia gitu? Menyebabkan hubungan dua tulang tidak baik.
menyebabkan hubungan dengan sesama tidak baik. Nah, coba kalau sudah ada iri, nanti si A baru beli TV, wah itu pasti uang korupsi. Si A mungkin baru beli motor, wah itu tahu itu mencuri, itu uang, wah, padahal dia tidak tahu apa-apa. Hanya karena iri hati, Hati-hati, jangan iri, Kayak yang lain diberkati, kalau memang pengen tahu bagaimana ya diselidiki atau bertanya atau belajar dan seterusnya. Supaya kita juga diberkati sama dengan orang itu. Nah, ini soal iri hati, soal berkat. Tapi juga ada iri hati soal pemakaian. Yusuf melayani, dia dipakai oleh Tuhan, ada karunia mimpi, ada jubah maha indah. Sementara kakak-kakaknya tidak punya. Yang terjadi apa? Iri hati, sehingga hubungannya tidak baik. Justru adiknya yang dijual. Nah, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Jadi harus disucikan dari iri hati. Jangan adalah iri-irian. Kalau memang si A dipakai, oh ini masih anak kemarin sore kok dipakai, ya bertanyalah bagaimana. Coba Dik Yusuf, kenapa kok Dik, kamu kok bisa dipakai gitu, bagaimana Dik? Ya, kalau bisa dijelaskan kan dijelaskan. Sebab di ayat sebelumnya itu dijelaskan bahwa Yusuf ini tidak mau kompromi pada kejahatan. Sementara kakak-kakaknya kompromi pada kejahatan. Oh enggak apa-apalah, gini enggak apa-apa ini salah-salah sedikit enggak apa-apa, dosa-dosa sedikit enggak apa-apa. Nah, sementara Yusuf enggak mau. Ya itu bedanya. Cuma kecil, jangan dikecilkan. Kompromi kejahatan dengan tidak kompromi itu perbedaan yang jauh, itu terpisah selamanya. Bukan kecil. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Yuk, kalau memang yang lain dipakai, jangan ada yang iri. Kalau ada yang lain diberkati, jangan ada yang iri. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Apalagi hubungan terdekat suami istri, jangan ada iri-irian. Masa suaminya diberkati, istrinya iri? Tidak mungkin kan? Istrinya diberkati, diberkati luar biasa, lalu suaminya iri hati, tidak mungkin. Oleh sebab itu jangan pernah terjadi. Karena tidak mungkin. Nah, di dunia saja tidak mungkin, apalagi bagi kita anak-anak Tuhan. Mau suaminya iri pada istrinya iri pada suaminya, ya jangan. Loh, kok suamiku dipakai, kok istriku dipakai loh. Tentu ada alasan-alasannya. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya yaitu perselisihan, iri hati dan perselisihan. Nah, kalau ada perselisihan ya duduklah bersama. Kalau tidak ketemu ya ada mediatornya, nah, begitu. Kalau tidak ketemu lagi ya ada pengadilan sudah kalau begitu. Jangan berkeras hati, jangan keras hati. Kuncinya untuk menyelesaikan perselisihan adalah hati yang lembut, hati yang damai, mau kembali kepada firman, mau kembali pada kebenaran firman. Ini kuncinya penyelesaian perselisihan. Selama tidak mau kembali pada kebenaran firman, perselisihan tetap perselisihan dalam bidang apapun juga. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, kalau hubungan dua tulang baik disucikan dari iri hati, disucikan dari perselisihan, maka tulang ini bisa digerakkan dengan bebas. Enak. Coba apa gerakannya misalnya? Ayo ambilkan aku pensil, pulpen. Nah, gampang. Nah, tulis. Nah, mudah. Coba kalau tangannya, sendinya ada masalah. Bukan hanya sendi lengan, sendi jari misalnya. Ambilkan pulpen, ya bagaimana tangannya blegar gini terus gini, ya begini. Tidak bisa diambil pulpennya. Tidak bisa. Karena sendinya ini beres, ya bisa ambil. Ambilkan minum, bisa. Bisa bekerja sama. Dengan sesama anggota tubuh Kristus. Kalau ada iri hati perselisihan, wah tidak bisa kerjasama. Jangankan kok yang jauh-jauh, suami istri tidak bisa kerjasama, gembala sidang jemaat tidak bisa kerjasama, antar penggembalaan tidak bisa kerjasama. Kenapa? Sendinya belum disucikan, masih terdapat iri hati.
Nanti kalau aku begini dia yang kelihatan dipakai, aku enggak. Semua dipakai. Semua dipakai. Oh kamu kemana-mana hanya ikut, kan kamu enggak pernah khotbah, kamu enggak dipakai. Loh ada yang dipakai khotbah, ada yang dipakai dalam hal yang lain. Mungkin hanya dipakai, dia enggak ada yang tahu pemakaiannya dalam hal doa. Loh dipakai dalam hal doa. Jangan pernah ada iri, wah perselisihan iri hanya karena dia yang khotbah. Aku sudah puluhan tahun tidak pernah khotbah. Nah, mungkin begitu. Jangan. Oh dia dari dulu Solo, aku dari dulu Semarang. Solo, tidak pernah ditunjuk Solo. Lah sekarang kalau suaranya memang ya mohon maaf. Mau ditunjuk Solo bagaimana nanti? Kan tambah kacau, kan begitu. Jangan iri-irian. Jangan iri-irian. Oh dia kok dipakai soal komputer loh, memang dia yang bisa komputer, tidak mungkin lainnya diayai semua, diayai itu apa? Ditangani semuanya. Ya ada yang dipakai, ada yang dipakai. Tidak perlu iri, tidak perlu berselisih. Semua dipakai, semua bisa bekerja sama, semua bisa bekerja sama. Ayo berarti kalau tidak bisa bekerja sama, artinya sendinya masih bermasalah, masih bermasalah. Ngomel, bersungut, marah. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kemudian ngomel, marah, nah itu tandanya sendinya masih bermasalah, belum disucikan. Nah kecuali ini pekerjaan, ini pekerjaan untuk bangun rumahku misalnya, begitulah. Kan urusanku berarti. Orang lain mau ngomel ya enggak apa-apa, memang bukan urusannya. Tapi kalau kita sudah jadi pelayan Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, itu urusannya beda lagi. Oleh sebab itu jangan gampang marah-marah, jangan gampang ngomel kalau dalam pelayanan. Kalau sudah ini konteksnya sudah dalam ibadah pelayanan. Sudah fokuskan perhatian kepada perkara Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk bekerja sama dengan yang lain. Ya begitu. Karena tidak bisa sendiri. Saya khotbah bisa sendiri khotbahnya. Tapi kan tidak bisa menunjukkan ayat sendiri. Nah, ada yang menampilkan ayat. Ada yang bisa ngetiknya. Tapi kalau tidak ditampilkan ayatnya terlalu lama ininya, gantinya, menggantinya dan seterusnya. Perlu kerjasama, perlu kerjasama. Nah ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ini. Nah kemudian yang berikutnya sebelum itu, kalau bisa kerjasama ya semua enak dan ringan. Enak dan ringan. Ada beban seberat apapun, ya berat normal lah katakanlah. Tuhan tidak memberikan beban melebihi kekuatan kita. Kalau sendinya tidak bermasalah, ya bisa. Ada karung gula ini, kalau saya kuat 25 kilo kuat, nah, angkat bisa. Ya biasa itu bisa. Coba kalau sendinya bermasalah, jangankan 25 kilo, mau berjalan sendiri saja enggak bisa, enggak kuat karena sendinya bermasalah. Nah ini. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah sekarang sendi yang kedua, hubungan dua tulang, ini adalah sendi leher. Sendi leher. Sendi leher ini adalah sendi yang memisahkan, yang menghubungkan antara kepala dan tubuh. Menghubungkan kepala dan tubuh. Leher ini bicara soal doa penyembahan. Amsal 23 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Amsal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Amsal 23 1 dan 2. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Taruh pisau di leher. Penyucian leher, penyucian hubungan kita dengan Tuhan. Penyucian hubungan kita dengan Tuhan, yaitu disucikan dari apa? Disucikan dengan nafsu yang besar. Di sini tadi ayat pertama dikaitkan dengan makan, bila engkau duduk makan. Nafsu yang besar ini adalah nafsu, ini dosa makan minum kawin mengawinkan. Dosa makan minum kawin mengawinkan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan akan enak. Kita bisa menyembah Tuhan kalau disucikan dari dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan.
Makan, minum, merokok, narkoba, kawin mengawinkan itu salah dalam nikah. Kemudian kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, perselingkuhan dan seterusnya. Ini yang menyebabkan hubungan dua tulang, dua sendi, menyebabkan dua tulang antara tubuh dan kepala tidak bisa berjalan dengan baik. Tidak ada hubungan baik dengan Tuhan. Nah, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu harus disucikan. Harus disucikan. Kita dari dosa makan minum, dari kawin mengawinkan. Nah, kemudian tulang sendi leher ini adalah bicara soal kesetiaan. Leher ini tidak boleh, saya 1 menit saja tidak menghubungkan antara kepala dan tubuh, tidak boleh, mati itu namanya. Jadi ini adalah menunjuk hubungan kesetiaan. Kita disucikan sampai setia kepada kepala, kepada Tuhan. Setia pada satu laki-laki, setia pada satu firman pengajaran yang benar. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Kidung Agung 4 ayatnya yang keempat. Kidung Agung 4 ayat yang keempat. Maka jika leher ini mengalami penyucian, lehermu seperti menara Daud. Nah, leher seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. Nah, istilah menyimpan senjata berarti sudah tidak ada lagi peperangan, berarti sama dengan dalam keadaan damai. 1000 perisai tergantung padanya. 1000 ini adalah menunjuk 1000 tahun damai. Kita mengalami penyucian leher, maka hasilnya adalah kita mengalami ketenangan, kedamaian sampai masuk kerajaan 1000 tahun damai. Dan gada para pahlawan semuanya, gada para pahlawan semuanya. Nah, ini. Jadi begitu kita disucikan, sendi ini disucikan, enak ringan sampai kita mengalami, kita masuk kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan 1000 tahun damai. Sekarang yang terakhir. Jadi proses firman pengajaran yang benar atau pedang tajam bermata dua ini membawa kita pada perhentian atau sabat. Mazmur 149 ayat yang ke-6. Mazmur 149 ayatnya yang ke-6. Mazmur 149 ayatnya yang ke-6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada pada kerongkongan mereka, kerongkongan pada mulut, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Kalau pedang ada di tangan, itu artinya firman pengajaran yang benar kita pegang teguh, maka mulut juga mengalami penyucian. Mulut juga mengalami penyucian. Sampai mulut ini hanya mengucapkan kata-kata iman, mulai tidak salah, mulai dari berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, kemudian sampai nanti tidak salah dalam perkataan, tapi juga mulut berkata iman. Hati-hati terhadap perkataan, jangan asal nanti bisa ku tarik kok. Jangan begitu. Sudah yang mendengar sudah kadung gulung-gulung. Nanti bisa ku tarik loh, enak ngomong begitu. Bagaimana kalau kamu sendiri diperlakukan seperti itu, kan begitu. Hati-hati soal perkataan. Perkataan itu juga di dalamnya perkataan iman. Markus 7 25 sampai 30. Markus 7 ayat 25 sampai 30. Markus 7 25 sampai 30. Markus 7 25 sampai 30. 25 sampai 30. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu,
pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah ini, jadi karena kata-kata ini menentukan loh, setan itu ada atau setan itu keluar. Coba tadi tunjukkan tadi ayatnya yang keberapa tadi, yang karena kata-katamu ibu, ayat yang ke-27, coba 27. Lalu kata Yesus, ayat yang ke-28, benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu. Nah ini loh, jadi karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar. Nah jadi artinya apa? Setan ada tidaknya ini hubungan anak dan orang tua, dalam nikah rumah tangga, juga di dalam penggembalaan, dimanapun kita berada, setan itu ada kalau perkataan yang tidak baik. Loh, kalau kita tidak jaga sendiri bahwa perkataan itu perkataan tidak baik, ya perkataan baik, kita tetap ngomong asal, ngomong yang tidak baik, ya setannya bercokol di situ. Kalau sudah ada setan nanti kecewa lama-lama, karena semua diperberat oleh setan. Tapi karena kata-katamu itu, setan itu sudah keluar. Nah, ini Tuhan tunggu perkataan iman ini, perkataan iman ini, sehingga setan keluar. Nah, kalau kita maunya berkata-kata yang carpe diem, tapi kalau diganggu setan ngamuk, wah aku diganggu setan, kok aku di hidupku begini. Nah, ya kalau kata-katanya baik ya setannya pergi, masalahnya selesai, masalahnya selesai. Tergantung penyucian mulut ini malam hari ini. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Lalu kata-kata iman yang bagaimana yang Tuhan tunggu? Yang pertama, kata-kata iman membenarkan firman, membenarkan Tuhan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Benar Tuhan. Secara tidak langsung bahwa kamu ini anjing, begitu. Mohon maaf ini mungkin kasar. Tapi kan benar Tuhan. Membenarkan firman, mengakui keadaan diri sendiri, kekurangan diri yang sebenarnya banyak kali lidahnya ini hanya seperti lidah anjing. Banyak berkata sia-sia, banyak ngata-ngatai orang, banyak memaki orang, banyak menghakimi orang, banyak nuduh-nuduh orang tanpa bukti dan seterusnya. Hati-hati, ini yang menyebabkan setan bercokol, yang menyebabkan kehidupan itu tetap dirundung masalah yang tidak pernah selesai. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Tetapi jika mulut mengalami penyucian, maka yang pertama setan itu keluar. Setan itu keluar. Berarti tidak ada setan. Ini mengingatkan kita, jadi saat kita berada di kerajaan surga Yerusalem baru, setan sudah dilemparkan ke dalam api neraka. Kerajaan surga Yerusalem sama dengan perhentian kekal, sabat kekal. Nah ini, jadi malam hari ini lewat pekerjaan firman, Tuhan mau supaya kita mengalami baik sabat kecil, perhentian sekarang ini, sabat besar, kerajaan 1000 tahun damai, sampai sabat yang kekal. Kuncinya jangan tolak firman, alami penyucian firman. Kalau sudah mengalami sabat, wah sudah, semua enak dan ringan. Dalam segala hal semua enak dan ringan. Tuhan memberkati kita semuanya. Pujian tadi, lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergema.
akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Dengan sambil kita penutup. Sekalipun berada dalam badai gelora, tapi jika kehidupan kita taat pada firman, kita mengalami perhentian, semua menjadi enak dan ringan. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Hamba-Mu bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, bersama dengan keluarga kami semuanya Tuhan. Semua mengalami perhentian, sehingga kami semua mengalami ketenangan, kedamaian, enak dan ringan. Saudara kita bersama bangkit berdiri. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan sekali lagi. Ada sore hari ini yang mengalami suasana perhentian, ketenangan, enak dan ringan, mengalami sabar, dengar firman yang benar, taati. Angkat dua belah tangan kita ke atas. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semuanya, semua mengalami sabat, baik sekarang ini, sabat besar masuk kerajaan 1000 tahun damai, sampai Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong seluruh sidang jemaat-Mu, tolong keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Haleluya. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini, biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi keuangan pekerjaan Tuhan tolong. Perusahaan anak-Mu di Taiwan Tuhan tolong. Proyek perumahan baik di Ngawi, di Tuban Tuhan tolong. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal, pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong, bangunan, pengembang, sales,
Pelaut Fashion Depot Handicraft, Tuhan tolong semuanya. Ekspedisi, Tuhan menolong, juga gorengan, Tuhan menolong semuanya. Yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Demikian juga yang mencari sekolah baru, juga Tuhan menolong. Perjodohan kaum muda tetap Bapa serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan dalam kesehatan juga Tuhan tolong saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moniria JK, Ibu Pendeta JK, Ibu Heri, Bu Lasmi, Bu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Limarjo, Bapak Ibu Yuli, Pak Pili, Bu Andi, Yosi Eki, Bapak Acun, Ibu Yati, Anak Niko, Bapak Agus Estra, dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya Tuhan. Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resi, Tabet, Neko, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Denia, Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Magdalena, Yusua, Sadrah, juga Tuhan menolong. Demikian juga Johannes, Audi, Tuhan menolong. Vina, Angelin, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga keluarga Ibu keluarga Bapak Sanggam Sihombing, juga Julis Palungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luceria Sitorus bersama para Mita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Ari Sucipto, Mbah Sinem, Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Bapak Sorne Koraharjo bersama keluarga, Bapak Junedi Napitupulu bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini tanpa kami sebutkan satu persatu, Tuhan tolong jamah semuanya Tuhan. Bapak Apong bersama keluarga juga Tuhan tolong jamah semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan. Kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap Bapa serahkan dalam tangan kasih kemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Silakan beri salam satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin ku melupakan semua yang telah Kau lakukan di hidupku. Bagaimana mungkin ku menjauh dari-Mu Tuhan, Kau yang selalu mengasihiku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini. Tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku. Kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku. Kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin ku melupakan semua yang telah Kau lakukan di hidupku.
Bagaimana mungkin ku menjauh darimu Tuhan, Kau yang selalu mengasihiku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini, tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku, kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini, tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku, kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku.